Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Tarik napas dalam-dalam dan jujur pada diri Anda. Lo pernah nggak lagi tidur, tapi rezeki tuh kayak numpang duduk di samping lo? Nggak permisi, nggak minta izin, langsung masuk. Kayak dia udah punya kunci jadangan ke hidup lo. Kalau belum pernah, ya wajar sih. Karena ternyata buat bisa dapat rezeki pas lagi molor, lo butuh ngertiin sesuatu yang lebih gila dari sekadar doa sebelum tidur. Ini bukan cuma soal afirmasi bro, tapi soal energi spiritual yang nyambung sama frekuensi rezeki yang diam-diam udah diatur sama hukum semesta. Channel ini hadir kayak warung kopi spiritual. Nggak mewah tapi dalam, nggak ribet tapi dalam banget. Makanya kalau lu belum subscribe, ya itu sama aja kayak lu tutup pintu rumah lu waktu malaikat lewat bawa amplop takdir. Parah sih itu. Klik tombol subscribe itu, anggap aja itu lu lagi buka gerbang antara lu dan energi ilahi. Anggap aja ini adalah kode spiritual pertama yang lo dengar. Jadi segera like video ini, bagikan ke teman-teman sefrekuensi Anda, dan subscribe agar vibrasi kebaikan ini terus kita kejar, bukan lagi ngejar cuan atau viral. Oke, balik ke topik. Lu pasti sering dengar orang bilang rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi mereka lupa nambahin, yang ngatur itu juga pengen lu ngerti cara kerjanya. Karena kalau lu cuma nungguin tapi nggak nyambungin dari ke frekuensinya, itu kayak punya antena rusak pas lagi mau nangkap siaran hoki. Hari ini kita bakal bedah 9 energi spiritual yang diam-diam bisa manggil rezeki masuk ke hidup lo pas lo lagi tidur lelap. Bukan teori kosong. Ini berpaduan antara hukum semesta, hukum ilahi, doa-doa leluhur, dan yes, kode-kode realitas yang udah diwarisin dari zaman dulu sampai kalau sekarang. Lo bakal ngerti kenapa tidur itu bukan cuman buat ngilangin capek, tapi bisa jadi panggung tersembunyi buat proses manifestasi paling gila yang pernah lo alami. Catat nih wejangan dari tetua kita. Yang tidur dalam damai akan dibangunkan oleh keberlimpahan. Tapi yang tidur dalam beban cuma pindah nyungsep dari dunia nyata ke mimpi buruk. Zaman dulu orang-orang tua kita tuh udah paham kalau hidup itu lebih gede dari sekedar kerja pagi pulang malam dan ngejar cicilan. Mereka ngerti hidup itu soal energi, soal getaran, soal frekuensi yang nyambungin lu ke semesta. Nenek moyang kita bilang gini, rezeki itu gak usah dikejar, yang penting lu adek dititipin. Wih, dalam bos. Kita perlu paham kenapa tidur itu bisa jadi medan magnet buat keberlimpahan. Tidur itu bro, adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia energi. Di sanalah tubuh lo off, tapi ruh lo online. Dan di waktu itulah hukum semesta bekerja paling halus, paling tenang, tapi paling sakti. Hukum semesta pertama, hukum vibrasi. Segala hal di semesta ini bergerak, bergetar, termasuk pikiran lo, emosi lo, doa-doa lo. Rezeki juga. Lucunya, pas lu lagi tidur, vibrasi lu tuh lebih murni. Nggak tercampur overthinking, drama kantor, atau ngeluh soal macet. Makanya, tidur lo bisa jadi charging station spiritual asal tahu caranya. Hukum semesta kedua, hukum ketertarikan, law of attraction. Apa yang lu pikirin, lu tarik. Tapi yang ditarik itu yang ngerasa. Lu bisa aja mikir, gue pengen kaya, sambil deg-degan karena takut miskin. Nah, yang ketarik apa? Rasa takut miskinnya, bukan keinginannya. Makanya leluhur kita ngajarin, doa yang didengar semesta itu bukan yang keras suaranya, tapi yang dalam. Tidur itu momen paling jujur. Lu gak bisa fake feeling pas tidur. Yang muncul ya isi hati yang sebenarnya. Itulah kenapa malam adalah prime time-nya manifestasi. Sekarang kita bedah 9 energi spiritual yang bisa aktif pas lu lagi ngorok. Energi spiritual pertama, syukur sebelum tidur. Semesta tuh gak peduli seberapa keras lu kerja. Semesta ngerespon frekuensi lu. Dan frekuensi paling tinggi, paling mahal, paling cepat narik rezeki itu syukur. Lu gak harus pura-pura bahagia bro. Cukup lihat satu hal kecil yang bisa lu syukuri sebelum mata lu merem. Syukur itu kayak GPS buat rezeki. Begitu lu nyalain, rezeki langsung dapat koordinat lo. Tanpa itu lu kayak main petak umpet sama berkah. Energi spiritual kedua, maafin diri sendiri. Kadang yang bikin rezeki seret bukan dunia luar, tapi dendam ke diri sendiri. Rasa gagal, salahin masa lalu, mikir gue bodoh. Leluhur lo gak capek hidup susah ninggalin doa dan narik karma baik buat lo habisin hidup merendahin diri sendiri.
Tidur itu riset spiritual. Lu masuk ke dunia mimpi dengan energi pemaafan. Itu kayak lu ngusir virus dari sistem energi lu. Baru deh rezeki bisa login ke hidup lu. Energi spiritual ketiga, tidur dengan napas tenang. Ini bukan meditasi lebay. Ini soal lo ngajarin tubuh dan pikiran buat ngelendurin urat stres. Saat lu tarik napas pelan, dalam, dan buang napas kayak ngeluarin semua ketegangan, itu tandanya lo nyerahin semuanya ke semesta. Leluhur kita bilang, yang tenang itu yang menang. Pas lo tidur dengan napas damai, lo ngasih sinyal ke semesta. Gua percaya, gua pasrah, lu atur aja, gua ikut flow-nya. Energi spiritual keempat, zikir dari hati. Rilekskan diri lo lewat zikir napas. Caranya, tarik napas dalam pelan, dalam hati ucap Allah, hembuskan napas ucap hu. Ulangin 10 kali. Fokus ke irama napas dan ucapan hati. Lo bakal ngerasa kayak semua beban dilepasin. Kayak dunia jadi pelan, tenang, dan lo udah masuk ke gelombang kesadaran spiritual. Ini bukan sekedar tidur, tapi melepas semua beban dunia. Energi spiritual yang kelima, bayangin versi terbaik diri lo. Selama ini lo tidur sambil mikirin cicilan, tagihan, atau drama orang lain. Coba ubah channelnya. Bayangin versi lo yang bebas finansial, versi lo yang dermawan dan tenang. Imajinasi adalah blueprint realitas. Leluhur kita bilang, apa yang Energi spiritual 9, tidur dengan energi berkah doa orang tua dan leluhur. Ini paling sakti, paling kuno, dan paling sering dilupain. Kalau lo masih punya orang tua, mintalah doa mereka. 1 kalimat aja cukup, karena getaran dari doa ibu itu bisa ngebelah langit. Kalau sudah tiada, lo doain mereka. Doa lo kayak sinyal spiritual yang bikin mereka gerak, bantuin lo, dibukain pintu-pintu rezeki yang manusia nggak bisa jelasin. Lo buka jalur rezeki yang terhubung sama karma baik keluarga lo. Bro, lo lihat polanya nggak? Semua energi ini nggak butuh biaya, cuma butuh kesadaran dan komitmen kecil sebelum tidur. Tapi efeknya gila-gilaan, karena lo nggak cuma tidur, lo nyetel frekuensi. Dan semesta tuh kayak radio, dia cuma nangkep sinyal yang lo pancarin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya lo praktekin langsung semua energi spiritual ini di kehidupan nyata, bukan cuma buat didengerin sambil rebahan. Langkah pertama, bikin rutinitas malam kayak ritual. Jangan cuma scrolling TikTok sampai ketiduran. Settle timer minimal 10 menit sebelum tidur. Matikan HP, gelapin kamar, tarik nafas pelan, niatin. Ini waktu gue nyetel ulang energi. Saat itulah tubuh lo rileks, otak lo turun ke gelombang alfa dan theta. Alam bawah sadar, lo udah buka gerbang, semesta udah standby. Langkah kedua, latihan syukur mendalam. Sebelum merem, lo bisa mulai dari hal paling receh. Jangan nunggu hal gede buat bersyukur, karena hukum semesta bilang, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kunci vibrasi rezeki adalah rasa cukup dulu. Dan rasa cukup bro, bukan datang dari isi dompet, tapi dari isi hati. Langkah ketiga, afirmasi dan visualisasi detail. Sebelum tidur, lo bayangin versi diri lo yang lo pengen jadi. Bukan pengen-pengenan doang, tapi rasain seolah udah jadi. Lo bayangin lo bangun pagi semangat, kerjaan lancar, duit ngalir, hati tenang. Fill in semuanya, bukan buat halu, tapi buat ngirim blueprint ke semesta. Kalau lo udah bisa bikin hati lo percaya sama versi baru lo, semesta bakal nyesuain realitas lo. Langkah keempat, ritual maafin dan beresin hati setiap malam. Tarik list mental, siapa yang hari ini bikin lo kesel? Ucapin dalam hati, gua lepasin semua rasa sakit gua maafin dia, gua maafin diri gua juga. Lo nggak bisa bangun ke realitas baru kalau masih nyimpan sampah energi lama. Langkah kelima, doain orang tua dan leluhur lo. Lo sebut nama orang tua lo. Kalau sudah wafat, doain. Kalau masih hidup, mintain berkah buat mereka. Lo tidur sambil diselimuti berkah dari doa mereka. Langkah keenam, doa niatkan tujuan sebelum nutup mata. Ucap niat lo. Gak perlu panjang, tapi harus jelas dan punya energi. Ya Allah, tuntun aku menuju versi terbaik diriku. Semesta,
Bantu aku ngerjain apa yang jadi tugas jiwaku. Lo bisa ngobrol sama Allah, sama semesta, sama bumi, karena semua itu makhluk hidup. Langkah ketujuh, kasih tubuh lo energi fisik yang sehat. Tubuh lo adalah wadah dari semua energi lo. Malam itu bukan buat recovery dan regenerasi energi. Minum air putih sebelum tidur. Stretching dikit. Lo kasih sinyal ke tubuh lo. Gue sayang lo bro, istirahat yang tenang ya. Cerita puncak, tukang sapu dan amplop takdir. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin ngeh secara emosional. Gua mau lo bayangin satu karakter fiksi, namanya Udin. Anak kontrakan yang kerja serabutan. Dia udah coba semua, baca buku motivasi, ikut MLM, buka lapak online, tapi rezekinya kayak naik turun, kayak lift rusak. Sampai Sabtu malam Udin ketemu Pak Taryo, tukang bersih-bersih di apartemennya. Orangnya udah sepuh, tapi matanya nyala. Kayak tahu sesuatu yang dunia lupa. Pak Taryo lihat Udin ngeluh terus nyengir aja sambil nyapu. Kamu tidur buat kabur dari dunia, atau buat nyambungin diri ke Yang Maha Kuasa? Udin bengong.